Ya, Tuhan dan Tuhan itu sama. Yesus disebut Tuhan. Sabar, Pak. Jangan pakai di luar. Aduh, kenapa dia ini? Turunin aja, Bang. Enggak? Oh. Dia ngomong sama anaknya, diturunin aja dulu biar nggak ganggu itu. Di mute dulu. Kata nanti kamu di mute dulu. Oke. Lanjut Bu Sofi. Allah sama Tuhan itu berbeda di dalam Alkitab kita, teman-teman. Ya, Allah itu Elohim, itu artinya jenisnya ilahi, makhluk ilahi, divine being. 1 Korintus 15, Anda baca mulai dari ayat 28 sampai ayat 45. Makhluk-makhluk surgawi itu sama dengan Yesus, disebutnya divine being, makhluk ilahi. Baca 1 Korintus 15. Makhluk-makhluk yang di bumi, ini namanya manusia, human being. Jenis makhluknya manusia, human. Allah itu disebut makhluk ilahi, makhluk roh. Yang termasuk dalam Allah itu banyak, teman-teman. Termasuk salah satunya Yodevave, Yahweh Tuhan kita itu termasuk Allah. Malaikat-malaikat tertentu itu termasuk jenisnya Elohim, Allah. Setan-setan di dalam Alkitab kita, Shedim, di dalam Ulangan 32 itu disebut Allah. 1 Samuel 28 ayat 13, roh orang mati, rohnya Nabi Samuel disebut Elohim, disebut Allah. Roh teritorial dewa-dewa, dewa Kamos, dewa Baal, dewa Zeus itu disebut Elohim, disebut Allah. Yesus itu disebut Allah karena dia sang firman. Yesus itu disebut Allah karena dia satu jenis. Kamu baca Yohanes 1. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ke-14. Ya, ayat Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 1 ayat 18. Yesus itu disebut monogenes. Monogenes itu artinya satu gen, satu jenis, satu DNA dengan Bapa. Ya, namanya ilahi, makhluk ilahi, dan firman itu ilahi. Pada mulanya adalah firman, firman itu ada di dalam diri Allah dan firman itu ilahi. Itu Yesus. Kenapa dia disebut Allah? Karena dia hakikatnya sang firman. Simple. Lalu kenapa disebut Tuhan? Tuhan itu karena dia sebagai Raja Mesias. Tuhan dan Tuhan itu sama. Bisa dikenakan kepada manusia dan bisa dikenakan kepada Allah pencipta semesta alam. Di dalam Quranmu, kamu catat ya, surah 3 ayat 47, surah Ali Imran. Surah 3 ayat 47, malaikat Gabriel ketika menampakkan diri kepada Maryam dalam rupa manusia laki-laki yang sempurna, Maryam menyebut dia Robku, Tuhanku. Kemudian surah 12 ayat 23, Yusuf menyebut Potifar sebagai Robnya, sebagai Tuhannya. Surah 12 ayat 42, Yusuf menyebut Firaun sebagai Tuhannya, Robnya. Kemudian surah 12 ayat 50, di situ ada dua kata Rob, ada dua kata Tuhan di surah 12, surah Yusuf ayat 50. Yang atas merujuk kepada Firaun, yang bawah kata Rob merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik manusia maupun Allah itu bisa disebut Rob, bisa disebut Kyrios, bisa disebut Tuhan di dalam Alkitab maupun di dalam Quran. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah teritorinya. Kalau Firaun, ketuhanannya itu cuma seluas Mesir. Ya, kayak misalnya Lord King Charles III. Ketuhanannya dia cuma seputar Britain, cuma seputar Inggris. Di luar Inggris dia tidak punya kekuasaan atau ketuhanan. Tuhan itu hanya pemilik atau penguasa. Itu kata Rob. Ya, di dalam Quran dan di dalam Alkitab kita. Kata Rob itu bisa untuk Potifar, bisa untuk Firaun, bisa untuk manusia, bisa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam Alkitab. Yesus disebut Tuhan, kenapa? Karena dalam Matius 28 ayat 18 Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 ya. Terutama ayat 16 Anda baca Wahyu 19 ayat 16. Yesus itu disebut Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Makanya disebut Tuhan. Sudah, gampangannya itu. Ya, sampai situ Bill.